Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Katakan, wahai Muhammad, tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kami. Allah itu adalah penolong kami, dan hanya kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Di tangannya kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib itu sedikit pun kecuali Dia, yaitu Allah. Dia mengetahui apapun di darat maupun di laut. Tak satu pun daun yang gugur kecuali Dia tahu. Tidak ada satu biji pun yang jatuh di kegelapan malam, basah ataupun kering, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang mubin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal mukminin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat yang baru saja kita bacakan, yang akan kita bahas dalam khutbah kita di hari yang penuh berkah ini, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 51 dan surah Al-An'am ayat 59. Dua ayat ini jemaah Jumat yang Allah muliakan berbicara tentang persoalan akidah.
aspek keimanan dan keyakinan yang mesti dimiliki oleh setiap orang beriman, di mana kita paham bahawa dalam Islam akidah, keimanan atau keyakinan adalah pondasi yang menentukan kualitas amal dan ibadah seseorang, di mana setiap perbuatan, baik itu perbuatan lisan ataupun perbuatan anggota badan, itu memang kualitasnya, statusnya itu sangat ditentukan oleh apa keyakinan seseorang ketika melakukannya. Maka karena itu jemaah Jumat yang Allah muliakan, dalam beramal motivasi sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat. Kalaulah jemaah Jumat yang Allah muliakan, keyakinan yang tadi Allah sebutkan dalam 2 ayat tadi benar-benar disadari atau dimiliki oleh setiap mukmin, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Artinya tidak hanya cukup sekedar diyakini atau dipercayai, tapi ada perintah untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan agar orang lain juga tahu bahwa kita orang mukmin punya prinsip seperti ini. Dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya, berarti itu juga berlaku untuk kita umatnya. Karena setelah tidak ada nabi, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya, untuk memperjuangkannya, Allah bebankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini tidak akan berakhir dengan berakhirnya Nabi, tapi Islam akan berlanjut sampai hari kiamat, dan itu dilanjutkan, diteruskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kuntum khaira ummatin. Engkau wahai umat Nabi Muhammad, umat terbaik yang Allah turunkan linnas, untuk manusia. Karena kamu baik bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Sebelumnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas para nabi dan rasul. Sekarang tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, apa yang Allah perintahkan kita untuk menyampaikannya? Tentu terlebih dahulu kita meyakininya, mengamalkannya, tapi kita wajib mengajarkannya, menyampaikannya, memberitahu orang lain. Layyusibana, yaitu sebuah prinsip, sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun yang akan terjadi, tidak ada apapun yang akan menimpa kita, illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang memang Allah izinkan terjadi, apa yang memang sudah Allah tetapkan. Artinya jemaah-jemaah yang Allah muliakan, tidak akan terjadi pergerakan apapun, bahkan termasuk gugurnya daun, jatuhnya biji di tengah hutan belantara, terjadinya siang dan malam, baik ataupun buruk. Itu semua terjadi, Allah tahu terjadinya, dan terjadinya karena Allah izinkan. Baik terjadi karena izin Allah, buruk pun terjadi karena izin Allah. Tidak ada dua penentu kebijakan di dunia ini. Kalau baik Allah yang izinkan, kalau tidak baik berarti bukan izin, berarti yang lainnya izinkan, bukan. Baik izin Allah, buruk pun izin Allah. Maka jemaah-jemaah yang Allah muliakan, kalau terjadi kezaliman, kejahatan,
kejadian yang memilukan, yang mengecewakan, penindasan, pembunuhan, semuanya. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya sama. Allah mengizinkan itu terjadi. Meskipun jemaah Jumat yang Allah muliakan, kita juga harus paham bahawa izin Allah belum tentu redha Allah. Karena ada yang Allah enggak suka tapi Allah izinkan. Dahulu iblis berdoa, minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Jangan cabut nyawaku sampai kiamat datang. Kenapa? Karena aku ingin menyesatkan anak Adam. Aku punya program memecah belah, menimbulkan permusuhan. Ayyuki abainahumul adawatu wal baghdha, kebencian dan permusuhan di antara manusia, agar mereka saling membunuh, agar mereka lupa kepadamu, agar mereka jauh dari Islam. Itu rencana iblis. Jelas tujuan yang tidak Allah redai, jelas sesuatu yang tidak Allah bolehkan. Kejahatan tidak Allah redai, tidak Allah bolehkan. Sehingga siapapun yang jahat Allah hukum dengan azab di dunia ataupun di akhirat. Tapi toh meskipun Allah tidak redha, tapi Allah izinkan, Allah kabulkan doa iblis, Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Perzinahan, pembunuhan, pasti Allah enggak suka, Allah enggak redha, Allah tidak bolehkan, itu Allah haramkan. Tetapi kenapa terjadi? Kenapa yang tidak Allah redai terjadi? Karena Allah izinkan. Berarti jemaah Jumat yang Allah muliakan, belum tentu Allah izinkan berarti Allah redai. Sebaliknya, ada yang Allah suka, ada yang Allah redha, tapi tidak Allah izinkan. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, kita mesti paham. Kalau akhir ini ada orang yang salah paham, kita diajak untuk menerima kecurangan, untuk bersabar terhadap kezaliman, karena buktinya Allah redha. Berarti ini yang terbaik. Karena kalau bukan yang terbaik, tentu dia enggak berhasil. Kita dipaksa menerima kejahatan, kecurangan, karena ini yang terbaik. Buktinya ini Allah izinkan. Sekali lagi, Allah izinkan, belum tentu itu yang terbaik, belum tentu karena redha Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, berarti pelajaran pertama yang mesti kita yakini, apapun yang terjadi, tak ada selain dari Allah yang punya wewenang, yang punya penentu itu terjadi atau tidaknya. Terjadi baik ataupun buruk, izin Allah. Tidak terjadi berarti Allah tidak izin. Jemaah yang Allah muliakan, maka ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi baik ataupun buruk itu atas izin Allah, maka ada dua efek positif yang akan dimiliki oleh orang mukmin. Yang pertama, ketika dia ingin kebaikan, tentu dia akan bersandar, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menentukan, kenapa dia mesti berharap kepada yang lain, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Huwa maulana, ini yang pertama, Allah adalah penolong kami. Maka orang mukmin enggak mungkin untuk mencapai tujuannya, dia bersedia bersatu, bergabung, berkoalisi dengan orang-orang yang Allah murkai, dengan orang-orang munafik. Kenapa? Menang kalau berhasil bukan karena bantuannya. Apalagi musuh-musuh Allah. Mustahil kita mencapai sesuatu dengan mengharapkan redha Allah, tapi berteman atau menerima, berkoalisi dengan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang Allah muliakan, maka orang mukmin akan berkonsentrasi untuk mencapai tujuan. Dia akan berusaha menempuh cara yang diredai Allah subhanahu wa ta'ala, karena sedikit pun, seujung kuku pun bantuan selain Allah tidak menentukan berhasil atau tidaknya kita. Bahkan boleh jadi jemaah Jumat yang Allah muliakan, justru bantuan dari orang munafik
Itu penyebab kenapa orang mukmin gagal. Lau kharaju fikum mazadukum illa khobala. Kalau mereka berjuang bersamamu, tidak akan ada yang kamu dapatkan melainkan kegagalan. Cuma yang Allah muliakan, maka efek pertama adalah orang mukmin dia akan menjadikan Allah sebagai penolong. Huwa maulana, dialah Allah yang akan menolong kami. Bersandar dan berharap hanya kepada satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, efek positifnya, orang mukmin tidak akan gentar, tidak akan kagum, tidak akan takut, tidak akan silau, sehingga akhirnya mencoba cara yang ditempuh oleh orang kafir. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan kagum dengan anak mereka, personil mereka, kekayaan mereka. Innama yuridullah, kekayaan dan banyaknya personil yang mereka miliki itu memang sengaja Allah berikan. Li yu'adzibahum, justru itu untuk mengazab mereka. Karena banyaknya personil membebani anggaran, karena banyaknya fasilitas justru membuat mereka pusing. Cuma yang Allah muliakan, maka orang mukmin tidak akan salut, tidak akan gentar, tidak akan kagum kepada kuatnya orang kafir, sehingga akhirnya mereka memilih berdamai dengan orang kafir. Cuma yang Allah muliakan, coba bayangkan bagaimana kuatnya energi seandainya orang mukmin memiliki keyakinan la yusibana, tidak akan ada yang menimpa kami, tidak akan ada yang terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Jumat yang Allah muliakan, betapa banyak kejadian peristiwa yang lemah, yang kecil, yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, mengalahkan, menghancurkan kekuatan besar, tapi ujungnya biiznillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dapatkan pertolongan Allah, jangankan ratusan, jangankan ribuan, satu orang bisa mengalahkan kekuatan yang paling kuat di dunia. Kita kadang-kadang baca sejarah Al-Quran tapi nggak mengambil pelajaran. Musa, apa kekuatan Nabi Musa? Apa senjata Nabi Musa? Berapa jumlah pengikut Nabi Musa sehingga dia bisa mengalahkan Fir'aun, negara yang ketika itu nggak ada apa-apanya dengan negara sekarang, jauh lebih kuat dari kekuatan militer yang paling kuat hari ini. Kenapa? Hari itu tidak ada satupun kekuatan yang menyamai Fir'aun, sehingga Fir'aun merasa dirinya Tuhan, bisa menghitamkan dan memutihkan, menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Tidak ada lawan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Tapi endingnya bagaimana? Hancur lebur, hilang, lenyap. Rezim yang begitu kuat. Hanya dengan Musa dan beberapa pengikutnya mustahil bisa menang kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibrahim yang lebih dahsyat. Ibrahim mengalahkan, menghancurkan Namrud sendirian, nggak ada pengikut. Bahkan orang tuanya pun memilih bergabung dengan Namrud. Tapi biiznillah, dengan pertolongan Allah bisa meleburkan kekuatan yang begitu besar. Intinya Jumat yang Allah muliakan, maka yang menjadi pelajaran yang mesti kita ambil, kenapa menang, kenapa kalah. Menang bukan karena kita hebat, kalah bukan karena musuh kuat, tapi kita menang karena pertolongan Allah, kalah karena tidak ditolong oleh Allah. Kalau seandainya perjuangan orang mukmin tidak ditolong Allah, tentu saja orang kafir menang, atau pasti orang kafir menang. Kenapa? Dari kekuatan kafir itu lebih banyak. Sejak dahulu sampai hari ini, perseteruan yang hak dengan yang batil, tetap yang batil lebih banyak, yang batil lebih kuat, caranya juga lebih lengkap. Yang batil itu punya 1000 macam cara, tipu daya, kelicikan, cara yang halal, cara yang haram, tipu daya.
kebohongan, kecurangan, pencitraan. Tapi orang mukmin dia enggak boleh berbohong, dia enggak boleh menipu, hanya punya satu cara. Lalu secara matematis yang punya banyak cara jelas lebih unggul ketimbang satu cara. Dari segi personil jelas, dalam hukum matematik yang jumlahnya ribuan pasti bisa mengalahkan yang jumlahnya puluhan. Yang persenjataannya canggih pasti bisa mengalahkan yang punya persenjataan tradisional. Artinya kalau tidak ada ikut campur Allah menolong perjuangan orang mukmin, jelas yang berlaku hukum alam, yang kuat mengalahkan yang lemah, yang banyak mengalahkan yang sedikit. Maka tapi kalau dengan pertolongan Allah, kita insya Allah bisa mengalahkan yang banyak. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika kita belum berhasil, ketika kita gagal, maka yang paling pertama kita salahkan kenapa kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahatan menang, benar izin Allah, tapi tidak karena pertolongan Allah. Enggak mungkin Allah menolong kejahatan padahal Allah melarang, la ta'awanu 'alal ismi, jangan kamu tolong dosa, jangan kamu tolong kecurangan, jangan kamu bantu kejahatan. Jadi kalau ada yang berhasil menang kejahatan, bukan karena pertolongan Allah, Allah enggak mungkin menolong kejahatan, tapi karena kebaikan, karena yang hak tidak ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak menolong? Mungkin Allah ingin menguji siapa yang benar-benar beriman, berjuang karena Allah. Karena kalau setiap perjuangan ditolong Allah, orang akan sombong, sehingga setiap orang akan mengaku beriman. Atau mungkin tujuan yang kedua, Allah tidak rela, Allah tidak ingin kemenangan dinikmati oleh orang munafik. Maka selagi dalam barisan perjuangan ada orang munafik, Allah belum beri pertolongan, Allah beri kegagalan dan kegagalan. Tujuannya agar orang munafik tidak betah, agar orang munafik keluar. Setelah orang munafik keluar karena mereka tidak mau gagal, baru Allah beri pertolongan meskipun jumlah ketika itu tinggal sedikit. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakan wahai Muhammad, tidak ada apapun yang akan terjadi kecuali kalau Allah izinkan. Maka kalau yang menentukan sesuatu izin Allah, kenapa kita pusing berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tinggal jemaah Jumat yang Allah muliakan, dalam setiap keinginan kita, perjuangan kita, berusahalah menempuh cara yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah beri kita pertolongan. Wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu melainkan hanya karena satu sebab, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha mencoba tapi masih gagal, mungkin Allah ingin memberi kesempatan untuk lebih banyak berjuang, atau Allah ingin menyaring agar penyakit yang ada di barisan kebenaran keluar. Orang-orang munafik memisahkan diri dari orang-orang beriman, dan ketika itu Allah beri orang beriman kemenangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.